jalla sana'uhu hamda syakirin wa nu'minu bihi imanal mu'minin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqrara shadiqin wa nashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak dokter, yang saya hormati semua yang mengelola dan mendekani Rumah Sakit Islam Kabupaten Wonosobo, yang saya hormati yang hadir pada pagi ini, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, mas-mas dan mbak-mbak. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan thalabul ilmi, dan alhamdulillah lagi kita di Ramadan ini memasuki hari yang kelima. Dan sebelum Ramadan kita sering mendengarkan pembekalan-pembekalan, dan seandainya ada orang yang menanyakan ke kita untuk apa kita berpuasa, mengapa kita harus berpuasa, ya jawaban yang di Al-Quran surah Al-Baqarah 183, jawabannya ya la'allakum tattaqun, agar kita semua bertakwa. Nah, pagi ini kita mengkaji tentang hikmah atau efek ya, atau keuntungan dari bertakwa. Ini yang secara umum ya, di wilayah takwa itulah semua janji Allah ini badai terwujud. Semua ya, baik janji di dunia maupun janji di akhirat, ini semua akan terwujud dengan posisi takwa itu. Yang pertama, janji barokah. Hidup ini ya harus barokah. Sebab kalau sampai tidak barokah, ya, kita sebagai siapapun ini tetap tidak nyaman. Barokah bagian dari bumbu hidup yang paling penting. Kita sebagai kiai, kita sebagai guru, kita sebagai mubalek, kita sebagai pengusaha, kita sebagai budayawan, kita sebagai petani, kita sebagai pebisnis, kita sebagai manusia biasa, ini harus sampai ke wilayah barokah. Sebab kalau tidak sampai ke barokah ya jangankan kita menjadi orang yang tidak tahu, orang yang pinter pun kalau tidak barokah ya tetap tidak nyaman hidupnya. Saya pernah di dunia saya ya, orang memanggil saya semuanya berkiai. Ada yang manggil Gus, ada yang manggil Ustaz. Ini kan panggilan-panggilan status yang mulia ya, tentang dunia agama. Tapi saya merasakan hidup itu tidak nyaman. Padahal dunia saya, ini menurut ukuran di kampung saya, ya saya paling berhasil. Ya, saat wong Jamprang memotong besi masih dengan geraji manual, saya sudah menggunakan mesin. Saat Jamprang ini ngelas masih menggunakan las karbit, diesel saya sudah 4. Dan saat pengusaha Jamprang paling banyak karyawannya 4, saya sudah 14 gitu. Tapi saya merasa tidak enak gitu, ya, tidak nyaman. Berarti memang ada kekurangan di barokah itu. Ternyata saya seperti ini, saya tidak ngaji. Tidak ngaji. Artinya ya saya tidak, ilmu yang saya miliki kurang berkembang. Nah, oleh karena itu saya terus mulai menekuni ngaji, dan saya menemukan di sana ada kebahagiaan tersendiri. Inilah pentingnya barokah. Jadi kiai mawon nek ora barokah niku mboten nikmat. Apa meneh ora dadi kiai, nggih kan? Iya. Saya ngamati ya teman-teman saya itu yang menjadi orang-orang kaya itu juga banyak.
tidak barokah, ya tidak nyaman. Hartanya itu menyiksa. Ya. Tapi begitu mereka butuh kenyamanan, kemudian Al-Quran mengarahkan ke wilayah takwa, begitu mereka bertobat, ya, terus memasuki wilayah takwa, ya mereka memang menyatakan baru kali inilah saya hidup bahagia. Karena ya di wilayah takwa itulah barokah Allah akan diberikan. Baik barokah sebagai pribadi maupun kelompok. Ayatipun law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi. Seandainya penduduk negeri itu ahlal qura, penduduk kampung itu, penduduk RW itu, penduduk RT itu, kelompok keluarga itu kok bertakwa, maka Allah berjanji dengan lam la fatahna. Ini pun lam litakid untuk memperkuat janji itu. Sehingga janji itu pasti. Seandainya tidak menggunakan lam takkid pun, karena yang berjanji Allah itu sudah kuat. Karena Allah gak mungkin beli janji-janji la tuhliful mi'ad. Ini sudah kuat. Lebih-lebih diperkuat dengan huruf takkid lam itu la fatahna. Niscaya tentang terjemahan Indonesia-nya sebuah kepastian. Kalau penduduk kampung itu beriman dan iman sampai ke takwa, pasti Allah, aku, kami Allah, la fatahna. Nih Allah janji langsung, pasti aku buka pintu barokah dari langit dan dari bumi. Sehingga udaranya barokah, oksigennya barokah, hidrogennya juga barokah, atmosfernya juga barokah. Sehingga nuwun sewu bisa diisyaratkan bahwa dari atas ini barokah, dari bumi juga barokah. Sehingga tumbuh-tumbuhan yang kita manfaatkan sebagai apa ini barokah. Rumput yang dimakan oleh binatang piaraan kita juga sudah menjadi rumput yang barokah, dan binatang-binatang kita juga menjadi barokah. Jadi semuanya barokah, dari atas dari bawah. Nah ini seandainya ada teman kita yang meragukan puasa, ya inilah efek puasa. Kalau Ramadan kita lulus, ya takwa kita lulus, dan kita sudah masuk di wilayah barokah itu. Ini kebutuhan mendesak. Saya merasakan ya barokah itu sebagai kebutuhan sangat mendesak. Sebab kalau hidup tanpa barokah, ya walaupun mungkin uangnya mulai iso dihitung lah saking kakek. Terus saking ora ora kena dihitung. Sing saking kakek bank A, bank B, bank C, bahkan bank dunia itu juga saking akeh. Tapi karena tidak ada bumbu barokah, dia tetap deg-degan, dia tetap gelisah. Kalau ada berita tentang KPK, urung seragam KPK itu tersiksa dan seterusnya itu. Kalau yang punya uang banyak tidak barokah saja tersiksa, apa maning sing ora duwe-duwe. Ya semuanya. Kita kan hidup di daerah kota kecil, tekanan-tekanan ekonomi, putaran uang 80% di metropolitan, yang 20% yuk Wanasaba yang termiskin di Jawa Tengah, ya kan peredaran uang mesti titik, ya kan? Sehingga kalau yang kita bangun bukan takwanya, sulit menemukan kebahagiaan. Tapi kalau yang kita bangun takwanya, walaupun sudah punya modal kekayaan alamnya, ini mungkin se-Jawa Tengah yang paling baik Wonosobo.
dua gunung yang menghiasi Sindoro Sumbe, kemudian Diengnya yang dataran paling tinggi di Jawa Tengah, sehingga di sana ada tumbuh-tumbuhan yang tidak tumbuh di Magelang, tidak tumbuh di Solo, seperti Purwacem, kan? Karika. Nah ini sebetulnya kita sudah kekayaan alamnya ini sudah luar biasa. Cuman kurang siji, kurang ajar. Kenapa kurang ajar ya? Tidak takwa itu. Ya kalau kita takwa, ya insya Allah lah barokah itu dibuka, dari atas dibuka, dari bawah dibuka. Ini janji Allah. Jadi janji Allah semuanya akan mewujud dan akan nampak, bisa kita rasakan di posisi takwa itu. Ya, Ramadan ini bagian dari proses menuju ke sana, dan proses ini kompak. Siapapun menjalankan, baik orang yang beriman, yang pinter, yang kaya raya, yang bodoh, yang miskin, yang kota, yang kampung, semuanya kompak. Sehingga kita merasa ringan dalam proses takwa di Ramadan ini. Ini yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah kita sudah diberi iman, ya. Sehingga di Ramadan ini sudah memasuki hari yang kelima. Mudah-mudahan 5 hari kita lulus, dan di 10 Ramadan yang pertama kita mendapatkan ranking, insya Allah naik ke 10 sepertiga yang kedua kita lebih mudah, ya, karena kita hidup suci tanpa dosa selama 10 hari. Sehingga pertolongan Allah untuk naik ke kelas 2 seperti Ramadan yang kedua, kita akan mendapatkan ranking. Nah, untuk mencapai kelas 3-nya 10 yang terakhir ini otomatis rahmat Allah, pertolongan Allah itu mendampingi kita. Lailatul Qadar menjadi bonus besarnya. Inilah proses. Monggo, ini yang pertama, efek takwa itu mendatangkan barokah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ini di surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Yang tadi kan Al-A'raf, ya. Lau anna ahlal qura, ini Al-A'raf ayat 96. Efek takwa ini membuka pintu barokah. Dan barokah ini kalimatnya jamak, barokati, berarti dari arah manapun barokah. Ini yang kedua, ketiga, dan 4. Informasi ini di surat Al-Anfal ayat 29. Yang pertama di surat Al-Anfal yaitu bagian dari efek baik dari takwa. Yang pertama tadi barokah, yang kedua, kalau orang sudah memasuki wilayah takwa, maka Allah akan memberi kemampuan terhadap orang itu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bahasa Arabnya furqonan. Furqon ini semacam kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqonan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Al-Anfal 29. Wahai orang yang beriman, di Ramadan ini Allah memanggil dengan kalimat itu, kalimat panggilan sebagai pertanda bahwa keimanan kita itulah yang menjadi terhubung dengan Allah secara dekat. Sehingga Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini teng gramatika Arab. Iya, ini memang alat untuk memanggil dengan kedekatan. Sehingga dengan jarak yang sangat dekat Allah memanggil kita sebagai orang yang beriman. Telah diwajibkan kamu atas kamu berpuasa agar kamu mencapai takwa. Nah ini di Al-Anfal dipanggil lagi, wahai orang yang beriman, jika kamu semua bertakwa, maka Allah akan menjadikan kamu furqon,
akan menjadikan kamu sebagai manusia yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini juga sangat penting bagi kehidupan kita. Ini ternyata banyak teman kita, lingkungan kita, bahkan mungkin kita sendiri pernah berada di wilayah kehidupan yang tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ternyata terjerumus ke alam yang tidak membahagiakan. Yang saya katakan tadi, saya sudah dipanggil kiai, tapi karena belum di wilayah takwa sehingga tidak menemukan kebahagiaan. Nah ini ternyata ya memang takwa itu sebagai sesuatu yang memang harus diprogram, harus direncanakan, dan harus dirancang. Nah Ramadan ini bagian dari rancangan takwa yang paling kompak dilakukan bersama, sehingga kita merasa ringan. Tapi akan rugi sekali bila kita melewati Ramadan tidak mencapai takwa. Sebab kalau pun menunggu Ramadan lagi ya 11 bulan lagi. Kalau umur kita sampai ke sana, melihat kasus kemarin tentang ujian berat seluruh dunia ini kan, oke, mati dadak ya kan. Ini kalau belum mencapai takwa ya tetap sulit untuk janji Allah di akhirat sebagai perwujudan, itu sangat sulit. Karena apa? Janji Allah di dunia dan di akhirat akan terwujud ya bila takwa ini dijalankan di dunia, bukan sadar di akhirat, tapi sadar di dunia. Di Ramadan ini bagian dari bulan penyadaran. Kalau proses takwa kita sudah mencapai ke sana, kita nanti melihat, wah ini Ramadan, nah ini kurang baik, ini melihat, inilah furqan. Kalau bahasa para peneliti, furqan ini semacam kontras, kontras. Kita harus mampu menciptakan kontras, sehingga dengan kontras itulah perbedaan menjadi nampak, menjadi jelas. Mana yang hitam, mana yang biru, mana yang hijau, mana yang coklat, itu jelas. Tapi kalau sampai tidak kontras, remang-remang, apalagi sampai tidak melihat, ya biru ya jadinya ireng, hijau jadinya ireng, coklat juga ireng. Tidak bisa membedakan mana yang putih, mana yang hitam. Inilah tidak kontras. Sehingga takwa ini sebagai proses pengkontrasan, proses pengkontrasan agar mata kita melek, melihat perbedaan dengan jelas. Oh ini benar, oh ini salah. Inilah yaj'alahu furqanan. Kene tentang segi makanan ya, kita tidak bisa membedakan mana yang petis, mana yang belek lancung. Seandainya lancung ini diberi aroma petis, kemudian dibumbu sambal sedikit, pedas sedikit. Kalau orang yang tidak kontras, ini ya mesti mepel nyuwili tahu kalau ditutul tenggelek lancung. Karena tidak bisa membedakan. Karena ada aroma petisnya. Begitu juga kehidupan. Karena kita punya musuh yang tidak kelihatan, yaitu iblis. Itulah yang sering jajannya lancung tapi dipoles dengan petis. Inilah pentingnya furqanan. Kontras, sehingga jelas. Nah, untuk menciptakan kontras ini, ya proses takwa di Ramadan ini kita seriuskan. Ramadan ini kita harus sukses. Sebab kalau gagal ya nanti di Ramadan yang akan datang tidak kontras lagi. Kita melewati Ramadan ya sama dengan anak-anak kita. Yang penting sudah tidak makan dan tidak minum, dan nanti berbuka puasa ngamuk. Wabeh kolat dituku ya kan. Nah, ini
Tapi bagi orang yang sudah melihat kontras, ya tetap ada kendali. Nanti akan taraweh, nanti akan tadarus. Sehingga kalau semua makanan dihalep, ya lebar burung nanti taraweh wis keripuk. Nggih, mun keripuk nih. Nah ini sehingga proses takwanya agak terhambat nih. Jadi kita betul-betul mampu mengendalikan hubungannya. Takwa itu pada dasarnya mampu mengendalikan diri. Pada dasarnya itu. Inilah efek yang kedua bila takwa ini lurus. Yaj'al lahum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Yang ketiga atau yang kedua dari Al-Anfal ya, tapi kalau cari jalur efek puasa yang ketiga ini akan dilebur Allah kejahatan-kejahatan kita. Sayyi'at. Sayyi'at ini dosa yang mengandung kejahatan. Artinya dosa yang bisa merugikan orang lain. Bukan hanya menjahati diri sendiri, tapi menjahati orang lain atau makhluk lain. Kalau kita pikir sejak kecil banyak itu kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Waktu saya masih kecil, ini dulu kan esok pagi ini sekolah Jawa, nah sore ini baca asar sekolah Arab. Nah dulu hiburan itu belum seperti sekarang. Hiburan saya waktu itu ya ngincupi injeng itu. Nah ada incuk, nanti lah makan itu dipilok, dipejet, kan kempot, dia diburake. Ini kan gliyeng itu senang itu, keplok-keplok. Ini kan jahat sekali. Umpama Allah tidak melebur, nanti di alam mahsyar injeng ini dihidupkan Allah membalas saya. Gantenan begitu. Julak dia. Inilah sayyi'at. Kejahatan. Ada lagi teman saya yang lebih jahat lagi. Ada kucing dicekel, taleni dulu belum ada rafia. Maksudnya ada singsit itu. Singsit itu tali yang dari gebok pisang yang sudah kering. Terpolong taleni lalu bulu kucing. Wah kucing itu sedino melayu terus Pak. Karena terpolongnya itu kan perasaan kucing kan mengejar ini. Ini kan Masya Allah sangat jahat. Masya Allah. Inilah sayyi'at. Seandainya Allah tidak melebur, nanti kucing akan balas itu. Kita dibalui teremporong nanti. Masya Allah. Itulah kejahatan. Ada lagi yang pas panen jagung itu sambil sekolah Arab, sambil membawa jagung yang muda itu, terus model sodo di madrasah itu yang untuk nyapu, terus disintik gitu, dimasukkan di sodo itu jagungnya satu persatu. Nah, terus ngambil daun pisang dijadikan contong seperti trompet itu. Nah terus contong jagung itu dimasukkan ke dalam contong. Nah begitu ada ayam lewat, ditunjukkan contong itu. Nah taunya ayam kan jagungnya, bukan contongnya kan. Akhirnya kan jagung itu ditotok. Nah ini wis ora ngeluh jagungnya, menjadikan ayam tidak melihat jalan ke sana kemari. Ini kan jahat sekali. Ya. Ternyata di kehidupan juga ada rezeki yang jahat seperti itu. Ya. Rezeki yang menjebak. Sehingga kalau kita tidak takwa, tidak melihat ranjau itu, tahu-tahu kita sudah tersesat. Ya. Karena memang hidup ini ada yang jahat. Dipakai. Bahkan ada yang rezeki yang seperti kacang itu dikasihkan kera mengambil kacang, duntal lagi, ambil lagi.
yang terakhir kacang dimasukkan ke kendi. Ya. Kan jo ketek itu kan jobot kacang yang dikendi. Begitu kacang dipegang, nggak bisa lepas tangannya. Sehingga kesana kemari membawa. Ternyata tokoh-tokoh kan juga banyak yang seperti itu. Dikasih rezeki yang terakhir masuk kendi. Nah, ngalor ngidul tokoh itu nggawa kendi. Itu kalau tidak takwa itu tidak melihat. Kendinya juga tidak kelihatan karena buta. Nah, oleh karena itu Ramadan ini Allah sedang men-training kita ya, melatih kita agar sampai ke sana, ke hidup waspada. Sehingga kita kejahatan-kejahatan kita yang pernah kita lakukan dari kecil sampai sekarang akan dihibur Allah. Yukafir, bukan ngake lafal yaghfir, tapi yukafir, dilebur, berarti musnah. Sehingga orang yang beriman mencapai takwa ini lega. Dengan informasi ayat ini menjadi lega. Wah, berarti kejahatan dari kecil sudah dilebur Allah. Karena sudah mencapai takwa. Nih, mengapa tidak yaghfir? Tapi di berikutnya yaghfir. Ada yukafir, ada yaghfir. Jadi kejahatan ini catatannya itu lebih keras. Tanaman-tanaman di memori kita, kejahatan yang kita lakukan itu lebih keras. Sehingga kalau tidak dilebur, tidak hilang. Berbeda dengan dosa yang tidak jahat. Ya, kan ada dosa yang malah yang melakukan itu merasa enak. Ada dosa yang melakukan dosa itu merasa senang. Kemudian yang diperlakukan itu juga merasa ketagihan. Ada ini. Saya punya teman yang sering melakukan dosa itu. Berdiskusi dengan saya, Pak, seperti ini dosa, sangat dosa itu. Saya kan memberi senang terhadap orang lain, Pak, dan saya membuat mereka bahagia. Mereka juga menikmati dosa itu, melek merem. Dan setelah itu saya kasih uang dan mereka senang. Nah, ini berarti kan ada dosa yang menyenangkan. Ini cukup dengan yaghfir. Yaghfir. Nah, ini baik yang kecil yang besar, yang jarak atau yang tidak. Kalau sudah di posisi takwa, ini dihapus. Yaghfir itu kebanyakan ahli tafsir ini artinya diampun, ini dihapus, tidak dilebur. Contohnya hapus itu nek kuluran panjaran es diri, jangan nulis nang buku ngangge kotor. Ingin menghapus tulisan itu cukup dengan stik, di stik. Ini tulisan itu hilang. Itulah yaghfir. Di stik, dihapus oleh Allah. Tapi nek jenengan nulis teng buku nganggo pulpen, nggak bisa menghapus pulpen dengan stik. Nek dipaksakan, ya bukunya merotoli. Iya, itu namanya lebur. Maka menutup dosa yang melekat itu dengan tip X. Ini kan sama, fungsi stik dengan tip X ini sama, menghapus bekas yang tidak dikehendaki. Itu makna yaghfir seperti itu. Dan dua-duanya manusia itu memiliki itu, baik yang disengaja maupun tidak, baik yang besar maupun yang kecil. Dan semuanya akan dilebur dan semuanya akan dihapus. Yukafir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Inilah takwa. Sehingga ada efek kita menjadi waspada karena melihat sesuatu dengan kontras, bisa melihat perbedaan, mana yang moho, mana yang bakwan, itu jelas. Iya. Kemudian kesalahan-kesalahan kita yang bersifat jahat maupun tidak, ini yang tidak jahat akan dihapus Allah, yang jahat akan dilebur
Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Allah lah pemilik anugerah terbesar. Inilah informasi yang paling membahagiakan kita. Anugerah sebelah mana yang paling besar? Iman. Kita diberi iman oleh Allah. Ini fadlil azim, anugerah terbesar. Sebab kalau tidak diberi iman, ya tidak mungkin kita berpuasa, tidak mungkin kita ngaji. Inilah anugerah terbesar. Yang kedua, akal sehat. Alhamdulillah kita diberi pikiran yang sehat. Seandainya sedang tidak sehat, kita ya sedang berada di lorong gila, keramat, betul, kidul payaman. Ini orang yang wadah lintang, error jauh, jenenge wis error. Berarti yang disana kan otaknya error. Inilah anugerah besar. Kita diberi akal sehat, sehingga kita bisa menjadi manusia utuh dengan iman dan akal sehat. Ini anugerah terbesar. Ya, anugerah yang masih kita butuhkan. Ini sambil kita proses, sambil kita menunggu janji Allah berikutnya, seperti janji kemudahan, seperti janji rezeki tanpa diduga, ini nanti bisa kita pelajari, dan panjenengan bisa membuka Al-Qur'annya seperti itu. Inilah efek takwa yang 4, Yang pertama dibuka pintu barokah, yang kedua kita diberi furqan, kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan yang ketiga dilebur kejahatan-kejahatan kita, dan yang keempat dihapus semua dosa kita. Ini masih ada waktu untuk tanya jawab. Sebelum saya tutup, monggo waktu dan tempat saya aturkan. Saya hitung sampai ke hitungan 50. 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Berarti nggak ada yang bertanya. Artinya panjenengan mungkin sudah dinanti oleh aktivitas panjenengan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ngaji pagi ini kita tutup yang pertama dengan kifaratul majlis, yang kedua kita tutup dengan bacaan umul kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.